Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil din. Amma ba'du, wa nusalli ala Allah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengucapkan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid Hidayatullah untuk bersama kita membaca, untuk menzakarah, untuk membaca kitab. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini menjadi ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya kita dapat di akhirat. Pelajaran kita selanjutnya yaitu Al-Abatus Saminatu Asyarata Al-Madahu, kebinasaan yang ke-8 itu yaitu memuji akan seorang dengan puji yang tiada sepatutnya bagi mereka itu binasa. Juga kata puji orang berjatuh ma'ambung itu jadi timpang ke atas, gugurnya sakit, itu ambung katanya. Ada orang ambungan dipuji benar itu dipuji rasanya ya itu. Ini dicela orang yang memuji berlebihan. Tiada patut dipuji. Ketahui olehmu bahwasanya di dalam memuji itu 6 kebinasaan. Hati-hati memuji orang pas saja kan. Namanya memuji itu jujur aja, itu kan apa? Ini nama memuji berlebihan itu yang mampu. Bahasa Indonesia mampu. 6 kebinasaan. Yang 4 kebinasaan di dalam orang yang memuji. Orang yang memuji itu 4 kebinasaannya. Banyak yang memuji, hanya hati memuji orang. Dan 2 kebinasaan di dalam orang yang dipuji itu. 4 bagi orang memuji, 2 bagi yang dipuji. Adapun kebinasaan di dalam orang yang memuji itu, maka itu 4. Pertama, berlebih-lebih ia memuji akan seseorang, maka menyebut ia akan sifat yang tiada ada kepadanya sifatnya. Makanya demikian itu dusta. Ikannya cantik benar, nakaya bidadari. Nah, kalau namanya bidadari, dan bidadari itu kan ada kaum cantingannya, cantiknya, ada dasar dunia ini. Cantiknya bidadari dipadahkan ikan kayak bidadari. Kelebihan katanya ilmunya berdosa orang memuji Kalimantan. Kalau ikan cantik kampungan ini itu biasa gitu. Kalau cantik bidadari kelebihan. Nah, ikan ininya dan mau bagus benar sifat dermawan benar ikan beri nakanya malaikat adalah manusia. Dari malaikat berlebihan memujinya oleh dia. Nah, makanya demikian itu
berdusta, memujinya kelebihan, dan berdusta itu haram. Berlebihan. Namanya berdusta. Semalam atau sudah berdusta namanya apa? Sudah belajarnya. Nah, kadang-kadang ada dusta itu harus, ada dusta itu sunat, ada dusta itu wajib, ada dusta itu haram. Ini haram karena memuji kelebihan. Ujian biasa belajar mampu berlebihan. Sidin itu kada kiai sih, kada ustaz, tadi disebut para kiai. Nah itu karena mampu kan, kiai, ustaz, para ustaz, kiai, haji. Nah itu Kalimantan, jadi kada ustaz, jadi kada belajar. Dia lagi sambat kiai, haji, ustaz, kalau kalau kelebihan. Kayaknya ada sombong kayaknya. Yang kedua, bahwasanya terkadang pada zahirnya itu memuji akal seorang, padahal di dalam hatinya menyalahi akan yang demikian itu. Orang pun di hadapan bagus-bagus saja, hatinya menguat dengan ini. Menyalahi hatinya, hatinya tuh buat melihat, tapi karena zahirnya harus dihormati, maka menghormati. Hati memuji, zahirnya memuji, batinnya menghina. Nah itu. Bahwasanya tadi terkadang pada zahirnya memuji seorang, padahal di dalam hatinya menyalahi akan yang demikian itu. Terpaksa memujinya, terpaksa memuji yang demikian itu. Maka yang demikian itu riya, nama memuji itu riya. Minta lihat, minta datang, lagi munafik. Nah, karena orang munafik itu inya bersyahadat dua, tapi yang pada lima, bahwa dia gue, bahwa masjid gue, tapi yang lima lupa melihat orang Islam itu munafik. Karena ketujuh gue-nya, lawan apa namanya kisahnya dalam Islam, pada di hatinya buat Nah, munafik memuji orang, tapi di hatinya itu muat karena dia tergolong sangat ini. Nah itu namanya adalah munafik. Kayak misalnya lukisan ini ada sebenarnya, asal lukisan ini kan haram dalam sepanjang masa. Lebih supaya pakai kiamat kita dari dana mereka ini. Di dalam hatinya ini mau bisa makanya wajah ayam, tapi dipujinya di hatinya maka kayak wajah ayamnya lukisan. Nah itu memujinya berlebihan juga. Mengaraputinya maka yang demikian itu isim haram memujinya. Namanya kehendak itu diam mana? Ketiga, bahwasanya terkadang ia memuji akan seorang dengan suatu sifat yang tiada dia yakini. Ini orang bagus kata ya, bagus kata. Al-Mukarram, Al-Mukarram, orangnya belum tahu lagi, bagus kata. Dipujinya, nah akan seorang dengan suatu sifat yang tiada yakin di dalamnya. Dia matinya seperti dikatanya si pulang itu adil. Adil itu artinya meletakkan
sesuatu pas pada tempatnya, itu namanya adil. Kalau adil di dalam hadis itu ini yang tidak pernah berdusta, adil. Kalau adil dalam beristri itu lain lagi. Istri amal, istri Tuhan lain lagi adil itu. Jadi ada orang berkisah untuk bini dua di sini. Nama adil itu bini Tuhan, kalau bini amal beda. Itu nama adilnya. Nah, dan orang adil ini luar biasa. Ujar Rasulullah SAW, sabatun beridullah biiznihi. Ada 7 golongan yang melindungi, yang menaungi oleh Allah pada hari yauma la zilla illa zilluh, yang hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Al-imam al-adil, imam al-adil. Nah, disampaikan imam al-adil yakin katanya belum. Nah, itu di sini. Atau si pulang itu wara, surahnya belum tahu lagi. Atau apa itu wara? Yaitu meninggalkan yang haram, artinya menjaga diri dari yang haram, haram, baik itu makanan, percakapan, perbuatan. Nah itu haram. Si dini belum yakin lagi bahwa si masalah itu haram, disadarnya itu tahu lagi ya. Si dini itu haram, ya. Riwayatnya menjaga daripada yang haram. Dan barang sebagainya yang belum yakin lagi. Belum yakin. Maka yang demikian itu tiada harus ada budaya menyambar orang itu dengan kada yakin, tidak yakin bahwa orang itu adil. Kada yakin orang itu belum, orang itu lagi warak. Disampaikan. Adapun memuji akan seseorang dengan sifat yang mengetahui, ia akan seperti dilihatnya akan orang itu sembahyang pada malam. Nah, yang melihat si dini sembahyang malam. Nah itu baru saja dipuji. Terima kasih. Alhamdulillah dia malam dia sembahyang. Nah dipuji si dini. Maka itu adalah pas saja malamnya. Al-Mukarram, Ustaz, Kiai Haji, Syukran Muhammad, pas saja, pas saja dipuji. Ini orangnya belum tahu lagi. Si anak lagi Al-Mukarram, Ustaz, Kiai Haji, Profesor, itu belum tahu lagi. Itu kalau pendidikan harus artinya harus ada boleh. Nah, lamunnya ini sudah melihat dasar muncul ini, nah itu lebih menguji. Orang yang sembahyang malam atau orang yang berbuat sedekah, dasar melihat, nah orang sedekah, nah wujudnya si ini dermawan. Nah, bapak yang dermawan dipuji, nah ini wajar aja namanya. Karena sidin besar bersedekah atau berbuat naik haji. Nah pas jauh Al-Quran Ustaz Kiai Haji. Nah haji, oh haji wujud jauh haji. Karena orang memuji sidin naik haji. Haji baru saja ibu hajah, nah hajah baru saja juga. Karena kita tahu Siti naik haji. Nah, barang aja naik hajinya haji turis kan, haji jamaah, haji purada, haji apa namanya, yang ilegal ya Pak, haji backpacker,
haji mujammalah, haji amil, macam-macam namanya. Kalau dia naik haji, memang ia naik haji, nah boleh haji dikelilingi haji sampai. Maka yang demikian itu tiada mengapa, nah tidak mengapa. Bukan lagi haji tadi, memang nanti lamunya tahu kita tuh baru haji lagi, sini tuh tahu kita baru haji, dia haji, nah itu kata harus haji belum tahu belum haji. Apalagi dalamnya tamu sudah. Yang keempat, bahwasanya terkadang ia memuji akan seorang yang zalim. Nah, memuji orang zalim ini atau orang yang fasik. Nah, hati-hati. Ujar Nabi, madara zaliman faqad bari'a min jannatillah, min jannatillah. Barang siapa memuji orang zalim, itu sungguh yaitu berlepas dari lindungan Allah. Orang zalim dipuji, memuji orang zalim itu dia berlepas dari jaminan Allah Ta'ala. Maling dipuji, tidak usah diingatkan. Baik benernya merampok dari yang dirampoknya orang kafir, misalnya dipuji orang zalim, ada boleh. Atau orang yang berzina, itu jadi situ dia bagus dengan pelayanannya, itu dilepas dari perlindungan Allah. Atau orang yang fasik ini orang yang selalu mengekali berbuat maksiat, fasik namanya. Orang yang mengekali maksiat, apa itu? Macam-macam ya. Orang yang ada yang fasik, orang yang minum-minuman fasik, banyak. Dipujinya orang fasik tadi, man asna ala sahibi maksiatin faqad ta'anahu ala maksiatin. Barang siapa memuji orang yang berbuat maksiat, misalnya memuji orang berbuat maksiat tadi, maka inya itu menolongi orang yang berbuat maksiat. Menolong itu jadi asik namanya. Dipujinya tadi orang yang berbuat maksiat tadi, maka itu ia menolongi orang yang berbuat maksiat. Maka yang demikian itu membawa kepada suka akan orang yang fasik. Kata juga orang fasik bagusnya lagi berbuat fasik lagi. Apa? Banyak-banyak memuji. Atau membawa kepada menyukakan orang yang zalim, atau orang yang fasik itu sukai karena dipuji, sukainya. Orang berbuat maksiat dipuji-puji. Namanya ini tuh kan banyak. Kada sopan menyebarkan bahwasanya hamnya duluan daripada
menolongi orang yang berbuat maksiat, berbuat maksiat lain, yang lain ada apa juga ya. Jangan puji-puji. Namanya kita ada usaha memuji, namanya ada diam aja, bisa disambar-sambar. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian itu di sini tiada harus, kada boleh dipuji orang maksiat, orang fasik jangan dipuji. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala yaghdhabu idza mudi'a rasahu. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sangat murka apabila dipuji akan orang yang fasik itu. Kamu juga orang fasik dipuji-pujinya, berkerumun minta tanda tangan. Jadi kebanggaannya, jadi apa namanya? Jadi bintanginya, jadi penggemarnya. Nah, padanya pasti dipuji-pujinya. Allah Subhanahu Wa Taala yang murka. Dan kita ini nama kita atau kata kita katuju memuji Nabi, memuji pada wali-wali, pada guru-guru. Itu memuji empat orang bahari aja, memuji guru, apa ya guru? Guru kita sekolah memuji guru, dari asyamanya sama. Memuji guru, terus memuji orang fasik, nah itu salah, berdosa. Kalau di sini kan harus. Dan kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba an ya'si Allah ta'ala bi ardihi. Ujar Hasan Al-Basri, barang siapa mendoakan bagi orang zalim, mudah-mudahan panjang umurnya orang zalim, berapa ulang tahun, panjang umurnya, dan panjang umur orang sedih, ulangnya zalim, didoakan. Ujar Hasan Basri, itu dengan kekal yang dalam dunia, artinya panjang umur. Mendoakan orang zalim panjang umur, kekal di dalam dunia, niscaya kasih dia akan orang yang berbuat maksiat, termasuk orang yang ketujuh berbuat maksiat, akan Allah Ta'ala pada mulinya. Nah itu, jangan didoakan biar aja. Namanya berarti berbalikannya ini si Hasan Basri, si Madari, jangan didoakan. Namanya mendoakan orang zalim sama dengan suka kasih dia akan orang tersebut berbuat maksiat. Hati-hati kita tuh mendoakan orang. Kalau mendoakan orang maksiat, panjang umurnya, orang tahun mendoakan, caranya ini maksudnya asiknya. Dan sedianya bahwa dicela akan orang yang fasik dan orang yang zalim itu, supaya jangan ia gemar kepada fasiknya,
dan zalimnya itu dicela. Artinya Allah tujuh, namun yang ada orang mencela berdiam ya. Aku lawan perbuatan ini kepada orang itu lalu. Nah ini udah kayak paling kadang kita pada ketujuh di hati, nah itu dia. Ada tujuh di hati. Adapun kebinasaan di dalam orang yang dipuji, ini tadi hadisnya, orang memuji, hati-hati memuji. Nah, orang zalim tadi memuji orang zalim, itu dijauhkan Allah dari perlindungannya. Memuji orang maksiat itu termasuk menolongi orang maksiat, memujinya. Dan sungguhnya bahwa dicela akan orang yang fasik. Adapun kebinasaan di dalam orang yang dipuji, di orang yang dipuji, tadi orang yang dipuji, orang yang dipuji itu maka itu dua perkara, dua macam. Pertama, dengan sebab dipuji akan dia itu maka jadi ia ujub, jadi ujub rasanya kawan. Nah lain karena kawannya dari tahunnya bahwa itu adalah pertolongan Allah Ta'ala, dari tahun lagi karena ujung dan jadi takabur dipuji tadi, ibadah dipuji Allah, Ustaz, Kiai Haji, padahal kan Ustaz pada kiainya disambat kiai, langsung pembuka dulu, bertata yang awal ceramah. Takabur jadinya, kadang wali puji, kadang ujung. Jadi takabur dan yang demikian itu membinasakan akan dia dipuji dari namanya sawajarnya, ya apa pas saja. Dan dari karena inilah bersabda Nabi SAW, bagi orang yang memuji akan seorang yang katanya qatabta uluka sahibika, ujar Nabi sallallahu alaihi, telah mengarat memotong engkau akan leher sahabatmu dengan pujimu akan dia. Dengan dipuji kalau ujub takabur, kalau dosanya gara-gara seorang yang memuji. Jadi jangan gara-gara kita yang memuji, kalau takabur. Jadi Nabi kaya kamu itu memotong leher sahabatmu. Kedua, apabila dipuji akan seorang niscaya jadi suka ia akan dirinya itu, lawan dirinya disukai, ketujuh, dan lupa ia akan kekurangan dirinya karena dipuji tadi. Lalu ingat lagi kekurangan diri, banyak kekurangan diri kita ini, dan akan aib dirinya itu. Makanya kita berdoa, ya Allah mustur ibadah, ya Allah tutupi akan aib kami. Jadi dia guru asalnya kita bawa tidur itu berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa syukur, alhamdulillah bima ma'ana Allah. Ya kedua, alhamdulillah menjadikan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, alhamdulillah dosa, alhamdulillah aib ditutupi, dosa ditutupi. Yang keempat, alhamdulillah rezeki dicukupi. Empat di sini. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah dihidupkan tulang-tulang. Alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat. Alhamdulillah dosa ditutupi, aib ditutupi. Alhamdulillah dicukupi Allah SWT.
sempurna, pasti sampai hari kiamat kita pada dapat mencari orang sempurna itu. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insan tamnya itu disiku. Nah, mencari orang sempurna tak ada aibnya itu adalah tidak mungkin. Dan yang demikian itu membinasakan akan dirinya. Tadi diingat tadinya akan aibnya. Dan dari karena inilah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang memuji akan sahabatnya, bagi orang yang memuji dari Qata'tahu sahibika law sami'aha ma awlaha. Engkau putuskan akan diri sahabatmu dengan pujimu akan itu, maka jika ia mendengar akan dia, niscaya dia dapat kemenangan. Kada untungnya dapat pujian. Kalau orang dapat beres misalnya separuh pada dia dipuji dari, nah ada untungnya baginya, malah dia dapat dosa. Memuji dari atau yang dipuji sama karena untungnya, karena dapat kemenangannya, ada rugi bagi buat